Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok rasa-rasa itu mau ditangkap ya, saudara-saudara ya. Saya kemungkinan besar saya bakal kena, bakal proses hukum. Ya pasrah aja lah sama Allah. Saya tidak takut. Saya tidak takut, benar. Setahun, 2 tahun. Ya saya tinggal menunggu sih. Saya tinggal menunggu, saya siapin tas, rangsel buat ngerapin baju untuk pindah tempat. Senang sekali saya. Dan saya ingin membuktikan kalau saya nggak takut. Nggak. Pesan saya cuma satu sih buat Polri. Polri itu harus tegas. Ini adalah tolak ukur. Ini adalah tolak ukur untuk bapak-bapak kepolisian nih di seluruh Indonesia nih. Dengerin saya, Pak. Saya itu nggak takut di penjara. Cuman jangan salahkan saya ketika nanti aktivis-aktivis NKRI sudah tidak mau melakukan apapun untuk bela NKRI. Karena takut di penjara. Kalau saya enggak bapak-bapak. Saya mau menjadikan tolak ukur. Apakah dengan video yang dipotong bisa memenjarakan saya? Kalau memang bisa memenjarakan saya, terima kasih. Saya siap. Senang sekali saya bisa beristirahat dengan tenang. Dan saya pastikan aktivis-aktivis NKRI, aktivis medsos off semua. Off. Bela negara takut, ngeri, menyeramkan bapak-bapak polisi. Serem.
Gue berusaha untuk membuka logika bagi orang-orang awam yang di atas sana memanfaatkan rakyat Indonesia atau umat dengan cara mempolitisasi agama. Saya melawan Habib-habib yang rasis, yang intoleran, yang radikal untuk menjaga marwah para habaib di seluruh dunia. Menjaga marwahnya bahwa seorang habaib tidak seperti itu. Saya menantang Egy Sujana. Mana Tuhanmu? Kok saya tidak yakin dengan keyakinanmu? Allah tidak pernah perintahkan kamu untuk menganjing-anjingkan seorang habib atau seseorang kepada seseorang. Saya tantang, mana Tuhanmu? Dipotong, diviralkan. Dan banyak pelaporan. Seneng ya kalau saya masuk penjara ya. Ora wedi. Gak takut. Saya itu tidak peduli dicaci maki. Gak peduli saya. Dihujat, kamu konsumsi video-video hoak, video-video potongan, saya itu tidak peduli. Saya banyak musuh, se-Indonesia musuhi saya juga tidak peduli. Umat saya sendiri orang Islam memusuhi saya pun tidak peduli. Lawang besok saya seandainya ditelepon, Gus, merapat, langsung ke Bareskrim, Polda, Polres, saya berangkat, saya siapin ransel. Saya juga nggak peduli, saya mau di penjara. Cuman ya, sedikit saya mengkritik Polri aja. Kalau video potong-potongan itu di framing sehingga saya seolah-olah menantang Tuhan, kok dipercaya dan itu dijadikan alasan untuk memenjarakan saya ketawa. Jangankan saya menghina Tuhanku, menantang Allah, lewong nantang istri saya sendiri aja gak berani. Kok nantang Allah, nantang Tuhan. Ini terbalik-balik. Ini terlalu lama dibiarkan yang model-model seperti ini. Jangan salahkan kalau aktivis NKRI, aktivis medsos semuanya mundur. Kalau seandainya video potongan itu bisa menjebloskan saya ke dalam penjara, ya, jangan salahkan saya. Karena cukuplah saya menjadi contoh. Negara ini kasih saya apa? Saya tidak pernah menikmati beras Raskin. Saya tidak pernah menikmati BPJS. Saya juga tidak minta apapun. Saya malah bayar pajak. Saya tidak pernah menikmati program-program dari pemerintahan. Enggak, Pak, enggak. Saya melakukan seperti ini pertaruhkan nyawa. Negara membeli saya mobil yang kira-kira ditembak pakai peluru itu kira-kira nggak mempan aja, negara nggak rugi. Kok mau memenjarakan saya? Negara kasih saya apa? Negara memperhatikan saya apa? Saya pernah kasih proposal ke negara, minta-minta. Saya ada kepentingan apa untuk negara? Saya hanya bela negara, modal nyawa sama bacot untuk mengkanter orang-orang intoleran, orang-orang radikal. Jadi saya itu gak takut di penjara, cuman sedih. Umat gampang dibodohi.
miris terlalu dibiarkan para bajingan-bajingan itu. Kalian kemana ketika ada seorang Habib dianjing-anjingkan dengan membenarkan katanya perintah Al-Quran, mengutip ayat itu, surah Al-Araf ayat 176, membenarkan menganjing-anjingkan. Kalian kemana? Sedih saya. Sedih, bukan takut apa-apa. Nggak ada yang saya takuti di dunia ini. Miris. Saya menangis bukan karena takut. Miris ngelihat otak-otak kalian, para bajingan yang selalu mempolitisasi agama hanya untuk kepentingan rakyat, semuanya umat dimanfaatkan. Sekarang saya minta Polri harus cepat. Kalau bisa tangkap saya, tangkap. Kalau ada konfirmasi Polri mau tangkap saya merapat. Cuman pesan saya satu itu untuk Polri. Tak ada lagi nanti para generasi bangsa yang mau bela negara untuk melawan kaum-kaum radikalis, kaum-kaum intoleran. Assalamualaikum.